Tanda-tanda bubarnya koalisi yang dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah ada di depan mata. PKS menolak rencana deklarasi koalisi perubahan yang rencananya digelar tanggal 10 November 2022. Sebelumnya, niat untuk mendeklarasikan koalisi itu begitu kuat, namun tiba-tiba PKS menarik diri. PKS sudah menjelaskan alasannya, tapi sekedar jawaban formal. Mereka ingin menuntaskan pekerjaan rumah dari 3 partai. Misalnya menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Kemudian soal desain pemerintahan. Atau dengan kata lain, berapa jatah yang akan diterima masing-masing partai. PKS masih berupaya mendorong Ahmad Heriawan sebagai salah satu kandidat presiden. Itu artinya PKS belum menyetujui Anies yang didaulat sebagai capres oleh Nasdem. Meskipun elektabilitas Anies lebih besar. Niat PKS tentu saja juga ingin menjadi pemain kunci karena posisi Wapres Anies agaknya sudah diincar oleh Demokrat. Awalnya trik PKS itu hanya dianggap cara PKS menaikkan posisi tawar. Tapi melihat gelagat PKS hari ini, agaknya ada persoalan mendasar yang belum menemukan kesepakatan. Melihat kondisi 3 partai koalisi yang dipimpin Nasdem itu, sepertinya perundingan bakal alot. Jual beli penawaran menemui kebuntuan. Nasdem memang memegang peranan kunci karena memiliki Anies. Tapi 2 partai lain juga tak kalah penting. Tanpa mereka, Nasdem tak bisa mengusung calon sendiri. Belum lama ini Gerindra mengirimkan sinyal bahaya bagi koalisi yang hendak dibentuk Nasdem. Gerindra menginginkan koalisi dengan PKB bertambah partai lain. Saat ini yang paling memungkinkan berkoalisi dengan Gerindra PKB adalah PKS. Demokrat sudah lama tidak akur dengan Gerindra. Sementara PDIP bisa maju sendiri. Tidak mungkin partai pemenang pemilu menjadi pengekor. PDIP jelas akan menjadi pemain kunci. Kalaupun mereka berkoalisi, tujuannya hanya untuk memudahkan transisi. Dengan kata lain, PDIP mempertimbangkan kekuatan di parlemen. Peluang terbaik Gerindra adalah merayu PKS. Gerindra akan diuntungkan dengan sebaran pemilih PKS di kantong kelompok konservatif. Apalagi di masa lalu mereka juga pernah jadi koalisi. Lebih mudah menjalin koalisi dengan Gerindra daripada dengan Nasdem. Jika PKS lebih memilih Gerindra karena pertimbangan kardus yang lebih besar, maka Nasdem tidak bisa memajukan calon. Nah, ketika PKS benar-benar berpaling, Anies akan merana sendirian. Jika Paloh cukup kuat malu, mungkin saja bisa menyodorkan Anies sebagai wakil Prabowo. Tapi hitung-hitungan politiknya tidak cocok. PKB yang sejak awal menjadi kawan seperjuangan Gerindra tentu saja nggak akan terima. Posisi Wapres sudah diincar Muhaimin sejak lama. Inilah yang membuat posisi Nasdem terjepit. Padahal mereka telah mempertaruhkan banyak hal dengan mengusung Anies sebagai capres. Nasdem memang terlalu berani berspekulasi. Bahkan partai besutan Surya Paloh itu berani menantang Jokowi dengan membuat nama koalisi perubahan. Itu artinya Nasdem menganggap pemerintahan Jokowi tidak seperti yang mereka harapkan. Oleh sebab itu mereka ingin mengubahnya. Padahal Nasdem ada di koalisi pemerintah. Ini sama saja mereka tidak lagi menghormati Jokowi. Mestinya Nasdem tahu diri. Jika memang ingin melawan Jokowi, mereka harus keluar dari koalisi. Sinyal dari PKS yang disambut dengan sinyal dari Gerindra itu menunjukkan situasi yang genting bagi Nasdem. Sekarang mungkin perebutan pengaruh itu akan ditentukan dengan banyaknya jumlah kardus. Semakin berani mengeluarkan logistik, makin besar pula kemungkinannya untuk menang. Masa depan Nasdem tampaknya akan suram. Cita-cita untuk menjadi pemain kunci di 2024 bisa jadi akan sirna. Kecuali jika kardus mereka berbicara.